Selamat pagi, dalam video ini saya akan membahas mengenai tubuh kembang pada anak balita sampai 2 tahun. Untuk balita yang usianya 2 bulan, secara umum di bagian sosial bisa mulai tersenyum ke orang, bisa dengan sesaat menenangkan diri, bisa mencoba melihat ke orang tua. Di dalam aspek bahasa atau komunikasi, bisa membuat suara gemericik seperti air dengan mulutnya, bisa menoleh kepala ke arah suara. Untuk dalam aspek kognitif, bisa memperhatikan wajah orang lain, mulai mengikuti sesuatu dengan mata, mulai bertingkah bosan jika aktivitas tidak berubah. Dalam aspek gerakan dan fisik, dapat mengangkat kepala saat tengkurap dan bisa membuat gerakan halus dengan lengan dan kaki. Untuk tanda waspada yang harus diperhatiin, jika balita tidak merespon terhadap suara yang keras, tidak memperhatikan sesuatu yang bergerak, tidak tersenyum kepada orang, tidak mengangkat tangan ke mulut, atau tidak bisa mengangkat kepala saat tengkurap. Sekarang untuk balita yang usia 4 bulan, dalam aspek sosial bisa tersenyum secara spontan, suka bermain dengan orang lain dan mungkin menangis saat permainan berhenti, bisa meniru beberapa gerakan dan ekspresi wajah. Dalam aspek bahasa atau komunikasi, bayi mulai mengoceh dengan ekspresi dan meniru suara yang didengarnya, dan bisa menangis dengan cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa lapar, sakit, atau lelah. Dalam aspek kognitif, bisa merespon terhadap kasih sayang, bisa meraih mainan dengan satu tangan, bisa menggunakan tangan dan mata secara bersamaan, bisa mengikuti benda bergerak dengan mata dari sisi ke sisi, dan bisa memperhatikan wajah orang dengan dekat. Dalam aspek gerakan atau fisik, bayi dapat menopang kepalanya sendiri tanpa dipegangi, dapat menjejakkan kaki saat kaki berada di permukaan yang keras, dapat berguling dari perut ke punggung, dapat memegang mainan, dapat memasukkan tangan ke mulut. Untuk tanda waspada yang harus diperhatiin, jika bayi tidak bisa memperhatikan sesuatu yang bergerak, tidak tersenyum pada orang, tidak bisa menahan kepala dengan stabil, tidak mengeluarkan suara dari mulut, tidak membawa sesuatu ke mulut, tidak menjejakkan kaki di permukaan keras, atau susah menggerakkan mata ke segala arah. Sekarang untuk balita usia 6 bulan. Untuk aspek sosial, bisa mengenali wajah yang dikenal dan mulai mengetahui apakah seseorang itu orang asing atau bukan. Suka bermain dengan orang lain, terutama sama orang tua, bisa merespon perasaan orang lain dan seringkali tampak bahagia dan suka melihat diri sendiri di cermin. Untuk aspek bahasa dan komunikasi, bisa merespon terhadap suara dengan membuat suara lain, bisa mengeluarkan suara huruf vokal saat mengoceh dan suka bergiliran dengan orang tua sambil bersuara, bisa merespon jika mendengar nama sendiri, bisa mengeluarkan suara untuk menunjukkan gembira atau sedih, dan mulai mengucapkan bunyi konsonan dengan M atau B. Untuk aspek kognitif, bisa melihat benda atau hal di sekitarnya, bisa membawa sesuatu ke mulut, bisa menunjukkan rasa ingin tahu tentang hal-hal atau benda dan mencoba untuk meraih benda yang berada di luar jangkauan bayi, dan mulai mengoper atau memindahkan sesuatu dari satu tangan ke tangan lainnya. Untuk aspek gerakan atau fisik, dapat berguling dari posisi tengkurap ke telentang dan sebaliknya, mulai dapat duduk tanpa disokong, dan saat berdiri menopang beban dengan kaki, dan menggerakkan tubuh ke depan dan belakang saat posisi merangkak. Untuk tanda waspada yang harus diperhatiin, jika bayi tidak mencoba untuk mengapai benda, tidak menunjukkan kasih sayang untuk pengasuh, tidak merespon terhadap suara di sekitarnya, mengalami kesulitan menggerakkan benda ke mulut, tidak dapat berguling ke salah satu arah, tidak tertawa atau mengeluarkan suara, atau tampak sangat kaku dengan otot yang kaku. Lanjut ke balita usia 9 bulan. Pada aspek sosial, bisa merasa takut pada orang asing, bisa merasa ingin didekati oleh orang yang familiar,
dan memiliki mainan yang favorit. Untuk aspek bahasa atau komunikasi, memahami kata tidak, mengeluarkan banyak suara yang berbeda, bisa menirukan suara dan gerak tubuh orang lain, dan menggunakan jari untuk menunjuk sesuatu. Untuk aspek kognitif, sering memperhatikan benda yang jatuh, mencari benda yang bayi lihat saat Anda menyembunyikannya, dan bisa bermain cilukba, bisa menaruh sesuatu ke mulutnya, dan bisa memindahkan benda dengan halus dari satu tangan ke tangan lainnya. Untuk aspek gerakan atau fisik, bisa berdiri dengan pegangan tangan pada sesuatu, bisa merubah posisi duduk secara mandiri, bisa duduk tanpa sokongan, dan bisa merangkak. Untuk tanda waspada yang harus diperhatikan, jika bayi tidak bisa menyangga berat badan sendiri, tidak bisa duduk dengan bantuan, tidak mengoceh, tidak merespon ketika namanya disebut, tidak bisa mengenali orang yang familiar, tidak melihat ke arah yang sedang ditunjuk, atau tidak memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan lainnya. Sekarang untuk balita yang usia 12 bulan, untuk aspek sosialnya bisa merasa malu atau gugup dengan orang yang asing, menangis saat orang tuanya pergi, memiliki barang dan orang favorit, menunjukkan rasa ketakutan dalam situasi tertentu, memberi Anda buku ketika dia ingin didongengkan, bisa mengulangi suara atau gerakan untuk mendapatkan perhatian, bisa menjulurkan lengan atau kaki untuk membantu berpakaian, dan bisa bermain cilukba dengan mandiri. Dalam aspek bahasa dan komunikasi, bisa menanggapi permintaan lisan sederhana, bisa mengeluarkan suara nada yang berbeda, mencoba mengucapkan kata-kata yang Anda ucapkan, bisa mengatakan mama atau papa, bisa melakukan gerakan sederhana seperti menggelengkan kepala untuk maksud tidak. Dalam aspek kognitif, bisa bermain dengan benda, bisa menemukan barang yang disembunyikan dengan mudah, meniru gerakan atau gesture, mulai menggunakan sesuatu dengan benar, misalnya minum dari cangkir, membenturkan benda yang dipegang tangan kanan dan kiri secara bersamaan, bisa menempatkan dan mengeluarkan barang dari wadah, bisa menyolok dengan jari telunjuk, dan bisa mengikuti dan memahami perintah sederhana seperti ambil mainannya. Dalam aspek gerakan atau fisik, bisa duduk tanpa dibantu, bisa menarik diri untuk berdiri, berjalan dengan berpegangan pada meja, dan bisa berjalan beberapa langkah tanpa berpegangan. Untuk tanda waspada yang harus diperhatikan, jika bayi belum bisa merangkak, tidak bisa berdiri ketika dibantu, tidak mencari barang yang dilihat saat Anda coba sembunyikannya, tidak mengucapkan satu kata apapun, tidak mempelajari gerakan seperti melambaikan tangan, tidak menunjuk sesuatu dengan jari, atau kehilangan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Lanjut ke balita usia 18 bulan, untuk aspek sosial, bisa memberikan sesuatu kepada orang lain saat bermain, mempunyai rasa kesal atau marah dan takut pada orang asing, bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dikenal, bisa bermain berpura-pura seperti memberi makanan ke boneka, merasa ingin selalu berada bersama dengan pengasuh, menunjukkan dengan jari sesuatu yang menarik kepada orang lain, dan mengeksplor sesuatu sendiri tetapi dengan orang tua di dekatnya. Untuk aspek bahasa atau komunikasi, bisa mengucapkan beberapa patah kata, bisa menggelengkan kepala saat hendak mengatakan tidak, menunjukkan dengan jari kepada seseorang apa yang dia inginkan. Untuk aspek kognitif, mengetahui kegunaan beberapa benda sederhana, menunjukkan jari untuk mendapatkan perhatian orang lain, menunjuk dengan jari ke salah satu bagian tubuh, bisa mencoret-coret sendiri, dapat mengikuti perintah satu kata sederhana yang diucapkan, misalnya duduk. Untuk aspek gerakan atau fisik, bisa berjalan sendiri, dapat berjalan menaiki tangga dan berlari, bisa menarik mainan sambil berjalan, dapat membantu membuka baju sendiri, bisa minum dari cangkir atau makan dengan sendok,
Dan untuk tanda waspada yang harus diperhatikan, jika bayi tidak menunjuk dengan jari untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain, tidak bisa berjalan, tidak tahu kegunaan benda-benda sederhana, tidak menirukan orang lain, tidak mengucapkan kata-kata baru, tidak memiliki minimal 6 kata yang dapat diucapkan, tidak memperhatikan ketika pengasuh pergi atau kembali. Dan yang terakhir untuk balita usia 2 tahun. Dalam aspek sosial, bisa meniru orang lain terutama orang yang lebih tua, bersemangat saat main bersama anak lain, bertambah mandiri terus-menerus, dan mulai menunjukkan perilaku yang bandel. Untuk aspek bahasa atau komunikasi, bisa menunjuk pada benda atau gambar saat disebutkan oleh orang lain, mengetahui nama-nama orang yang dikenal, bisa mengatakan kalimat dengan 2-4 kata, bisa mengikuti instruksi sederhana, bisa mengulangi kata-kata yang terdengar dalam percakapan, dan bisa menunjuk dengan jari hal-hal di buku. Dalam aspek kognitif, bisa mulai mengurutkan bentuk dan warna, bisa menemukan benda bahkan ketika disembunyikan di bawah 2-3 penutup, bisa melengkapi kalimat dalam buku-buku yang sudah sering dipakai, bisa memainkan permainan yang sederhana, bisa menyusun mainan menara dari 4 blok atau lebih, bisa mengikuti petunjuk 2 langkah, dan bisa menyebutkan benda-benda dalam buku gambar. Untuk aspek gerakan atau fisik, bisa berdiri, berjinjit, menendang bola, mulai berlari, bisa naik dan turun dari perabot rumah, bisa berjalan naik turun tangga tanpa berpegangan, bisa melempar bola, menyalin, atau membuat garis lurus dan lingkaran. Untuk tanda waspada yang harus diperhatikan, jika bayi tidak mengucapkan frase kata, tidak berjalan dengan mantap, tidak menirukan tindakan atau kata-kata, tidak bisa mengikuti instruksi sederhana, ataupun kehilangan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai growth chart atau grafik tumbuh kembang dari WHO. Ini grafik yang saya pakai adalah grafik berat badan sesuai usia untuk balita laki-laki sampai usia 2 tahun. Nah, yang untuk angka di kanan dan kiri itu adalah berat badan yang direkomendasikan dalam kilogram. Untuk bagian angka bawah adalah usia balita. Misalnya lihat pada X yang warna hitam, itu bacanya pada usia 4 bulan pada umumnya memiliki berat badan 7 kg. Cara interpretasinya adalah jika dia berada di atas garis yang plus 3 ini, itu tergolong dalam obesitas. Nah, jika dia di antara plus 2 dan plus 3, itu digolongkan sebagai berat badan yang lebih. Di bawah plus 2 garis ini tetapi mendekati, jadi sekitar sini, itu termasuk resiko untuk menjadi berat badan yang lebih. Dan jika dia sekitar sini, mendekati garis 0, itu dianggap normal. Jika dia di atas min 2 garis min 2 tetapi mendekati min 2, itu digolong berat badan yang kurang. Jika di bawah min 2, itu udah termasuk berat badan yang sangat kurang. Jadi misal lihat di contoh, ada anak dengan usia 8 bulan. Nih 8 bulan ditarik ke atas dengan berat badan yang 12 kg. Nah, ini berarti sekitar di X yang warna merah. Karena dia berada di atas garis yang plus 3, itu maka anak A ini tergolong dalam golongan obesitas. Lanjut, ini grafik yang tadi yang bersih, dan ini yang untuk balita perempuan. Sama, sekarang lanjut ke grafik yang kedua adalah grafik panjang badan sesuai usia. Sama, yang kanan kiri itu angkanya adalah
panjang badan yang direkomendasikan dalam ukuran sentimeter, bawah adalah usia. Yang X warna merah ini bacanya pada usia 4 bulan itu pada umumnya memiliki panjang badan yang 64 cm di sini. Nah, cara interpretasi grafik ini adalah jika dia di atas garis plus 2 itu anaknya tergolong sebagai anak yang sangat tinggi. Jika dia di antara plus 2 dan plus 1 sekitar ini itu anaknya tinggi. Jika dia mendekati 0 itu normal. Di bawah 2, min 2 ya, mohon maaf. Di bawah min 2 itu anaknya mengalami kondisi yang namanya stunting. Nah, untuk contohnya anak A yang usia 8 bulan memiliki panjang badan yang 54 cm. Ditarik. Nah, itu bisa digambarkan dengan X yang warna hijau. Karena X yang warna hijau itu di bawah garis min 3, maka anak A tersebut ini mengalami kondisi stunting. Lanjut, ini grafik untuk balita laki-laki. Dan ini yang untuk perempuan. Grafik terakhir adalah lingkar kepala sesuai usia untuk balita sampai usia 2 tahun. Angka kanan dan kiri adalah lingkar kepala yang direkomendasikan dalam satuan sentimeter bawah usia. Nah, ini X yang warna merah itu bacanya pada usia 4 bulan pada umumnya memiliki lingkar kepala 41,5 cm. Cara interpretasinya, kepala yang besar itu jika X-nya berada di atas garis plus 2. Plus 2 sampai min 2 itu kepalanya tergolongnya ukurannya normal. Di bawah kepala tergolong ukuran kecil. Nah, pentingnya besar kepala ini menunjukkan perkembangan otak balita. Contohnya untuk anak usia 8 bulan dengan lingkar kepala 43 cm ditarik, digambar dengan X warna hijau berada di antara garis min 2 sama min 1. Maka anak A tersebut tergolong normal, ukuran kepalanya normal. Nah, ini yang bersih yang untuk balita laki-laki sampai usia 2 tahun. Dan terakhir adalah untuk balita perempuan sampai usia 2 tahun. Nah, terima kasih, sekian dari saya.